Sebelumnya terimalah salam Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Belum keras ya suaranya, ya biar jelas suaranya, ucapkan yang keras. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada waktu pelajaran yang pertama kali terkait dengan Petra ya, berhubungan dengan kelima ya, dengan judul Dharma Sastra dan catur juga, bukan dalam catur juga. Ini ada kesinambungannya ya. Kemarin saya pertama membuat DBL kemarin terkait dengan catur juga. Kali ini adalah ada dua karena Petra ya yang berhubungan dengan kelima project ya. Project ada di sini dua yang terkait dengan Dharma Sastra dan catur juga. Itu yang menjadi pandangan kita untuk hari ini. Yang terkait dengan ini, coba saya akan lanjut ya biar lebih cepat ya. Akan lanjutkan kita untuk mendoakan dulu untuk mantra-mantra ya. Ini nanti ikutin satu-satu ya biar nanti apapun pelajarannya biar bisa masuk nanti ke dalam pikiran kita ya. Dari mantra Saraswati Puja. Kenapa kita mengucapkan Saraswati Puja? Agar ya nanti semuanya itu dapat belajar dengan baik, dengan sempurna ya. Kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada piket hari ini yang sudah sangat rapi. Siapa ketua piketnya? Dan hari ini Rati ya. Terima kasih untuk berkenan untuk hari ini ya. Luar biasa untuk yang sangat bersih dan luar biasa rapinya ya meja ini. Ada satu pun ketinggalan sampai kotoran saya nggak bisa melihat ya. Nggak usah ngambil kotorannya ya, karena bersihnya seperti itu ya. Coba sekarang ikutin dulu mantranya ya dari Om Saraswati Namastu 2 itu 1, warna di kamu ini 1, segaramu plus kami 1, dari bawah ini sudah ya. Itu Om Saraswati ikutin. Mari kita ikutin Om Saraswati Namastubhyam. Saraswati Namastubhyam. Waradeka Marudini. Waradeka Marudini. Sidarambam Karisyamir. Sidarambam Karisyamir. Sidir Bawang Tumesada. Sidir Bawang Tumesada. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah mengucapkan doa kepada belajar dan semoga Dewi Saraswati senantiasa memberikan bimbingan spiritual. Dewi Saraswati hadir ya agar selalu memberikan bimbingan kita sama beliau memohon memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Benar kan? Mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan kita bahas sekarang terkait dengan proyek yaitu yang berhubungan dengan Dharma Sastra dan kali juga kita juga. Coba lanjut ya. Nah, ada pun CP hari ini ya memahami Dharma Sastra sekaligus itu dalam catur juga. Mampu memahami Dharma Sastra sebagai sebuah pemilu dalam catur juga. Ya. Berpikir sehingga pelajar sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi siapa dengan profil pelajar Pancasila itu yang terkait dengan beriman ya. Kan kemarin sudah kita dapatkan ya, atau belum mungkin nanti kita akan masuk ke dalam kelima ya. Beriman, bertakwa, perlakuan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan gotong royong. Itulah sebagai itu sekarang ya. Nah sekarang kita akan mengucapkan lagu kebangsaan. Kita salah satu mau apa saja sekarang coba. Saya ini lagu kebangsaan dulu ya. Baru Pancasila kita satu ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 1 ya. Garuda Pancasila. Aku yang mendukungmu. Patriot sebagai dasar negara. Nah, ini sebagai satu contoh dalam pembelajaran P5 atau
petranya seperti itu. Nah, kalau waktu bangsa yang lain itu waktunya nggak ini dan seterusnya untuk ada waktu dari Sabang sampai Merauke dinyatakan. Sekarang kita tepuk tangan Pancasila ya, lihat ya. Bagaimana tepuk tangan Pancasila? Coba ikutin contohnya dulu ya. Pancasila, Pancasila. Oke, iya, siap ya. Ya, sekarang mulai ya, sekarang ya. Tepuk semuanya ya. Tepuk Pancasila, Pancasila, Pancasila. Yes ya, yes. Tadi setelah kalau udah ya. Mungkin ada sesuatu lagi yang lain nanti ya di belakang ya. Coba kalau lanjut sekarang serius ya. Cukup permainannya ya. Nah, ini Menawa Dharma Sastra. Kemarin saya sudah kasihkan kan? Ya. Kemarin sudah saya kasihkan bacaannya sudah dibaca, yaitu yang berhubungan dengan Dharma Sastra. Ya. Nah, Dharma Sastra kita lihat di sini ya, yang berhubungan dengan yang 2 dan 6 ya. Dalam Menawa Dharma Sastra kita lihat ya. Ini sumbernya berdasarkan sumber hukum Hindu. Ya. Dari kata Menawa Dharma Sastra. Dharma Sastra dari 2:6, buku 2 ya, saya 6, buku 2 saya 10. Dan di sini menyatakan paragraf seperti ini ya, lihat dari sini ya. Nah, sumber hukum Hindunya ya. Dari sumber hukum Hindunya nanti bisa kita bahas di sini ya. Kita berdasarkan dari Dharma Sastranya atau kita berdasarkan pendengaran ya. Dari Menawa Dharma Sastra 2:6 itu adalah strukti ya. Nah, dari kalau P di mana adalah undang-undang dasar. Ya, ingat ya. Kalau strukti di Menawa Dharma Sastra di P di mana adalah undang dasar. Nah, kalau di Dharma Sastranya kita berdasarkan pendengaran. Ya, sudah. Kemudian ada namanya semerti. Kalau semerti itu adalah P di mana adalah undang-undang. Kalau sila itu tingkahlah dan acara dan atmanastuti. Nah, kalau di dalam Dharma Sastra di sana disebut sebagai susila etika, upacara dan orang percaya. Itu maksudnya ya. Kita lanjut ya, biar lebih cepat ya. Karena waktu sedikit. Dharma Sastra sebagai hukum Hindu. Nah, kita kaitkan dengan satu mudanya. Sudah masuk tadi ya di bagian lokal sair yang berapa tadi? 2:6 dan 2:10. Oke ya, jelas ya. Nah, kalau udah dibaca udah ini saya lakukan ya. Nah, kemudian hubungan catur 5 dengan kelima ya. Kita hubungkan dulu dengan catur 2 dengan kelimanya pada Petra. Dalam Tetra Yuga itu adalah terkait dengan emas ya, masa emas, keemasan atau zaman kemurnian. Nah, kalau di dalam P5 atau Petranya itu terkait dengan bagaimana kedisiplinan pada zaman itu adalah 100% ya, 100% bulat ya. Itu suatu hubungan yang baik semuanya ya, benar, dharma 100% dan dharma. Kita nanti kita di dalam grupnya nanti ya kita di sini ya. Kemudian ada Treta Yuga yang kerusakan moral di mana dharma menurun sampai 25%. Ingat ya, di sini lihat ya. Nah, dengan kehidupan manusia yang berpindah-pindah ya. Kalau ke tempat-tempat lainnya seperti menetap di buah. Nah, kalau selanjutnya di sini yang berhubungan dengan Petra sudah mulai belajar tentang moral, jadi merosotnya moral. Ya, di Treta Yuga sudah mulai merosot moral ya. Dan sangat merah di sini kedisiplinan dan kejujuran sudah mulai memudar. Oke ya. Nah, terus lanjut ya. Belum mulai ini masih sini ya. Dari 2 para yuga perunggu, zaman perunggu. Kalau yang Treta Yuga zaman kalau 2 para yuga zaman perunggu. Nah, terus ininya di Kali Yuga adalah zaman besi ya. Nah, jadi ini sudah mulai belajar hidup manusia penuh dengan korban suci ya.
Nah kalau di ini di kali juga agama mendominasi masyarakat pada umumnya di zaman sekarang disebut sebagai zaman besi. Nah ajaran moral, kedisiplinan dan kejujuran menjadi fokus pada zaman ini termasuk era milenium digital. Ya. Nah ini yang paling penting nanti ya. Ini ada bahasa yang paling penting ini ya. Coba lanjut ya. Nah kalau ini sudah Satya juga sekarang dijelaskan di atas ya, sudah. Kita juga sudah ya. Nah sekali juga ya baru bisa ditingkatkan. Nah dalam bahasa dalam Kepra sudah ini yang kita jelaskan ya. Satya juga dalam Kepra juga sudah baru di atas ya. Ya semua ya. Nah kita konflik. Nah sekarang kita lihat dulu ininya ya. Kita lihat dari era digitalnya ya. Dari kejujuran, transparansi, kepercayaan ya. Menghargai privasi lain, jangan terjadi penyalahgunaan data dia. Ya, di era digitalnya ya. Dan menghormati kekayaan intelektual hak cipta itu digital ya. Ini zaman sekarang ya. Zaman kali juga ya. Zaman yang sekarang zaman edan namanya ya. Karena keamanan digital perlindungan data dia itu dia data ya. Nah, pemahaman moral di era digital dengan memahami dan menerapkan ajaran etika moral ini, kita dapat membangun peradaban digital yang aman dan harmonis di era digital. Lalu kita akan jelaskan diskusi. Dan sekarang baru kerja kelompok. Saya nanti kerja kelompok 1, 2, 3, 4. Kalau tulis namanya dulu, kemudian ada kerta juga dan dia. Kalau ditulis di kelompok 1 kerta juga. Saya kasih waktu 3 menit untuk diskusi ya, untuk mencari solusinya. Apa yang ajaran-ajaran apa terkait dengan ajaran kita juga yang bisa kali ini. Jadi di sini yang di kelompok 2, di sini adalah kereta juga, kereta juga. Kalau di sini di kelompok 3 adalah tentang dua parayu juga. Kalau di sini tentang kaliyu juga. Coba yang saya cari di sini dari awal nanti biar tahu dari ini dia coba ya. Terus nanti depan sebentar ya, kita kelompok. Tolong cari ya. Nah ini ya, hubungannya ini tulis ya dari sini ya. Dari sampai juga kita juga ya. Nah di sini tulis ya dari sini ya. Tolong dulu sampai di sini tulisnya. Masing-masing tulis dulu. Nanti silakan tulis dulu grupnya. Berhubungan dan grup zaman kali juga apa saja ya. Ya silakan sebentar ya. Termasuk ajaran moralnya kata kelima ya, berhubungan dengan moral dan kedisiplinan ya. Tolong cari ya. Kalau zaman dua para juga udah 50% ya, dua para juga ya. Kesehatan 50% berarti yang moralnya sekian orang juga. Ya di sini kalau yang apa namanya yang kerta juga 100% berarti menurut ini kebenaran terus bersama. Semua menghadap teman-teman ya. Semua menghadap teman-teman yang grupnya ya. Tolong ya. Waktunya 3 menit ya. Ya, dua para juga, kali juga, kereta juga, sama dua para juga. Kalau dua, mana dua para juga tadi? Ini berarti kereta juga 25% yang lain bisa kurang sih ya. Udah, hanya di sini mulai kalau sini masih murni ya, kalau ditulis nanti cek depan berapa sedikit aja. Zaman dulu biasa masih bersih. Cari yang paling jauh. Zaman paling jauh. Di sini jadi zaman paling juga yang moral yang penting ya, terutama zaman digital. Kalau nanti yang zaman digitalnya ya sudah mulai ya, tinggal sedikit lagi nanti saya akan tutup lagi ya. Ya, maka di sini P5 yang dibangkitkan ya. Yang di zaman kali muda itu P5 menjadi pembangkitan ya. Jadi paling banyak P5-nya tentang global, pendidikan global dan semua ya. Itu masuk di sana ya. Nanti terutama digital, masuk digital era digital ya. Waktu saya kira sudah selesai, boleh ke depan berapa dapatnya silakan. Ya. Siapa yang mau ke depan dulu untuk presentasi ya? Untuk presentasi. Ya. Berapa dapat itu aja dibacakan.
karena waktunya udah selesai ya. Silakan cukup satu baris, boleh di ini siapa yang duluan mau, apa kelompok 1, 2, 3 di plus ya, nilainya 98 berarti namanya. Kalau kedua 95, kalau ketiga 90, kalau keempat adalah 85 nilainya ya. Makanya yang paling pertama paling gede nilainya ya. Jangan takut salah, ya kita belajar. Boleh, boleh. Akan sana. Semua cari yang kerja, yang kerja cari. Perkenalan Om Swastiastu. Om Swastiastu langsung ini ngomong ini. Nanti habis Om Swastiastu langsung ya, Om Swastiastu langsung tunjukkan. Om Swastiastu. Kelompok 1 akan minta ini. Silakan kelompok mana yang mau di depan dulu. Silakan yang sudah selesai, silakan. Yuk kelompok ini maju ke depan. Ya kita beri dulu satu kelompok 1 yang pertama yuk. Sekarang kelompok 4 duluan. Ya. Kelompok 4 hebat. Ya. Coba yang lain dengarkan, nanti kita akan menjelaskan sebuah ini ya penilaian ya. Coba dengarkan ini hasil kelompok ini langsung sama langsung tunjukkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Luar biasa kan. Ya, terima kasih sudah sekali lagi ya. Karena yang mau kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok 1 Dharma 100%. Sepertinya nggak ada alangan di sana ya. Yang pertama itu nggak ada masalah. Yang kelompok 1 sekarang tentang Kertayuga, ada masalah ya. Silakan, saya ingin mendengarkan dulu hasilnya dari apa yang sudah waktu sebelumnya. Kami dari tadi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan. Kami dari nomor 1 ini mempresentasikan hasil tentang zaman kereta. Zaman kereta juga adalah zaman pertama dalam siklus juga yang berlangsung dalam kegiatan agama Hindu. Zaman ini juga disebut sebagai zaman kemasan. Karena sama manusia pada masa itu sangat dekat dengan Tuhan dan peradabannya masa ini penuh dengan kelalaian. Luar biasa. Yang banyak. Om Santi Santi Om. Luar biasa. Ini tidak sementara perbanan dan sudah tegas ya. Sangat tegas semuanya. Silakan kelompok 2. Mudah-mudahan kelompok 2 sudah mulai yang namanya beban moral ya. Sudah mulai ya. Silakan kelompok ini yang bagus silakan. Saya sini aja, sahabat. Ikutan yang satunya kelas ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Kertayuga, yaitu mulai rusaknya moral 25%. Dan munculnya dosa dan penjahat, manusia mulai berbuat dosa dan penjahat mulai bermunculan. Jadi bagaimana munculnya kata-kata asal terlibat tentang dan kedepannya, yaitu bagaimana
Silakan masuk ya. Terima kasih ya udah sampai kabar. Semua dapat 98 ya. Sekarang yang terakhir, mudah-mudahan kalau bagus ya. Yang terakhir dulu dapat 100 ya. Kita dulu ya. Ya mudah-mudahan ini yang paling bagus ya. Ini ajaran moralnya ada berapa yang berat ya? Membacakan dua para juga. Lebih banyak mengenal dharma. Dharma terus menerus di mana manusia semakin terlibat dalam materialisme dan ambisi pribadi. Kemunculan Krishna. Dewa Krishna muncul untuk menyeimbangkan dharma dan adharma, memberikan ajaran penting melalui Bhagavad Gita. Karena kekacauan zaman ini ditandai dengan Mahabharata yang menunjukkan kesatuan moral dan etika, pengabdian dan bakti, pengabdian kehidupan menjadi salah satu jalan utama menuju kebebasan. Kehidupan sosial kompleks, sosial dan swasta menjadi lebih menonjol, di mana pengabdian menjadi dalam dan swasta. Luar biasa. Hari ini saya merasa berbangga, semua anak-anak saya sudah sangat-sangat cerdas ya. Saya yang menentukan untuk anak-anak yang cerdas ya. Coba ini ya kita kaitkan dengan lanjutannya ya dulu. Saya akan penduduknya dulu ya. Nah, tugas kelompok 3. Nah, tugas personal di sini nanti di rumah kalian kerjakan ya. Terkait dengan apa penjelasan singkat dan sastra dalam satu minggu tolong di rumah dicari ya. Kemudian identitas problem pelajaran Pancasila dan ajaran ini yang berhubungan dengan catur yuk, catur juga, kemudian refleksinya, nilai Pancasilanya sampai nanti tugas kelompoknya sudah diselesaikan kembali lagi. Nah, itu nanti ada penutup itu mencarikan tugas, diskusikan hasil pekerjaan kalian dengan teman satu kelas dan guru untuk mendapatkan umpan balik dan feedbacknya ya. Nah, di sini ada yang namanya refleksi, ya. Refleksi itu tadi ada sedikitnya dalam pengertian Dharma Sastranya. Nah, kan dalam pengertian Dharma Sastra sebagai hukum Hindu. Itu menama Dharma Sastra itu dilihat di sana terkait dengan Smriti dan Smriti. Dan kalau Smriti sebagai undang-undang dasar, kalau Smriti sebagai undang-undang, ya, sana ya. Nah, sudah lanjut ya, lanjut di sini. Nah, di sini kita refleksikan juga peran dalam metode juga. Kita relevansi juga di zaman modern sekarang ini ya. Tanggung jawab sosial dapat membantu siswa. Di sini kita akan mengaitkan ajaran yang lebih kuno ya dengan ajaran yang modern ya. Tadi kan lebih kuno ajarannya ya, mempelajari bagaimana dharma tetap berkesinambungan dharma itu sampai nanti masuknya adharma yang merajalela sampai dengan di zaman Kali Yuga. Nah, bagaimana pentingnya etika moral itu bagaimana untuk menggarisbawahi pentingnya etika dan moral. Kalau mencari ya. Nah, kita lanjut sedikit lagi ya. Tidak lanjut kalau diperhatikan ya. Tidak lanjut ini. Dharma Sastra adalah kumpulan teks kuno ya, menjadi pedoman bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mencakup ada aspek ajaran Hindu Dharma Sastra memiliki peran vital dalam memastikan bahwa nilai-nilai prinsip dharma tetap terjaga dan relevan pada setiap zaman. Nah, berikut adalah kita lanjut terkait dengan Dharma Sastra. Ada Satya Yuganya sudah ya tadi ya, yang berhubungan tadi ya bagaimana Satya Yuga masih 100% Dharma ya. Benar-benar kemudian di sana mereka juga sudah mulai munculnya adharma, mulai moral yang sana ya amoral, mulai manusia sudah mulai mencuri, sudah mulai berbuat tidak sesuai ya dengan keadaan dan tentang kitab sucinya.
Kemudian jika dua para juga 50%, 50% kita lanjutnya. Nah kalau juga kemudian TTS menjadi penting untuk mengingatkan manusia tentang pentingnya dharma meskipun di tengah tantangan zaman. Ya. Pokoknya tantangan zaman kita harus mengikutinya. Oke, peran dharma sastra tidak tadi ya, tidak hanya menjadi landasan hukum, tapi sebagai alat pendidikan moral. Dan mengingat mempraktikkan nilai-nilai dan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keseimbangan sosial, proses hukum dan moral tradisi ini serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan kontemporer. Nah, doa penutup sekarang kita bersama doa penutup tadi ya. Diberikan satu ya. Doa penutup mari bersama Om. Sarve bawang nusukina. Sarve bawang nusukina. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Sarve badra dipasyantu. Sarve badra dipasyantu. Makasih duga bapawen. Makasih duga bapawen. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya terima kasih sudah selesai penutupan dan organisasi berarti sudah berakhir. Kan buku ini jangan penting dulu dulu. Suruh memberikan ini. Suruh memberikan ini dulu saya persepsinya. Ibu sekarang memberikan ini sedikit ke saya gimana gitu langsung di sini. Gimana menurut pengajaran saya tadi gitu. Ibu memberikan ini dulu. Sekarang harus ibu memberikan saran-saran sedikit. Masuk ke dulu. Memang masuk kalau mau masuk. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Boleh dari pengajaran dari Pak Lama itu cukup bagus dan juga antusias dari kalian dari masing-masing kelompok ya. Mungkin itu saja penilaian dari Ibu, selebihnya mohon maaf. Ya. Terima kasih Ibu rekan-rekan nilai dan luar biasa generasinya. Terima kasih dan saat hidup terakhir dengan Om Santi Santi ya. Mari kita akhiri dengan Om Santi Santi. Om Santi 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 Om.